cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau. Dalam tema kearifan lokal, kami tim fasilitator yang terdiri dari 10 orang dan saya sebagai koordinator, kami mengangkat topik tentang budaya hebat. Selain untuk memunculkan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila, kegiatan ini diharapkan juga bahwa peserta didik dapat mengenal, mencintai, dan melestarikan segala bentuk kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Kegiatan ini sejatinya adalah berlangsung selama 1 bulan, tapi kami berpikir bahwa kegiatan ini melibatkan begitu banyak peserta didik, maka kegiatan ini kami bagi menjadi 3 kloter. Jadi setiap kloter itu terdiri minimal ada 4 kelas. Untuk satu kloternya itu dalam tempo 1 minggu. Adapun langkah-langkah kegiatan dalam tema kearifan lokal ini, langkah yang pertama adalah pengenalan. Dalam kegiatan langkah pengenalan ini, langkah yang pertama, peserta didik disuguhkan dengan materi tentang pemahaman secara umum tentang budaya atau kearifan lokal itu sendiri. Jadi narasumber pemateri yang memberikan materi ini adalah fasilitator atau internal dari fasilitator pada kearifan lokal itu sendiri. Kemudian peserta didik melakukan tes observasi atau tes awal atau tes diagnostik. Ini tujuannya adalah untuk menggali pemahaman awal siswa tentang kearifan lokal itu sendiri. Kemudian kami jadikan sebagai rujukan yang kemudian kami dapat membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil, dan setiap kelompok ini didampingi oleh satu orang fasilitator. Langkah berikut adalah langkah kontekstual. Dalam langkah ini, jadi peserta didik berdiskusi menyusun langkah-langkah kegiatan dalam rangka menggali informasi berkaitan dengan tema proyek yang telah mereka pilih, seperti menggali informasi pada narasumber, menyusun langkah-langkah wawancara, atau mengalami secara langsung dalam ritus atau kegiatan yang berkaitan dengan budaya atau yang berkaitan dengan proyek yang telah dipilih. Setelah mereka menggali dan melakukan proses wawancara atau mengalami secara langsung, maka langkah selanjutnya mereka merancang proyek yang nanti kemudian akan dipresentasikan pada langkah yang berikut. Kegiatan selanjutnya mereka melakukan aksi seperti klip dalam bentuk clipping, dalam bentuk poster, dalam bentuk makalah, ataupun bisa juga dalam bentuk video. Halo guys, selamat pagi. Kami dari kelompok 3 tema kearifan lokal akan memaparkan hasil wawancara kami bersama narasumber Bapak Zakaria Sindra tentang tarian danding. Oke guys, selamat menyaksikan, jangan lupa bahagia ya. Tarian danding adalah tarian dan juga nyanyian dalam bentuk pantun dari sekelompok pria dan wanita yang saling bertanya jawab. Tarian danding adalah tarian pergaulan yang sangat digemari oleh masyarakat Manggarai. Tarian danding juga dinyanyikan secara berkelompok sambil berdiri dan bergerak mengitari lingkaran. Perempuan dan laki-laki bisa bergabung dalam satu lingkaran asalkan tetap menjaga sopan santun. Danding dipimpin oleh seorang yang disebut gejang yang berdiri di tengah lingkaran untuk mengatur irama gerakan, hentakan kaki, dan memulai sebuah syair dengan menggunakan gemerincing atau deku. Hasil wawancara kami menunjukkan bahwa
Asal-usul tarian danding dikembangkan oleh nenek moyang orang Manggarai Timur, letaknya di Rajong. Pakaian yang dikenakan pada saat tarian danding adalah songke, selendang songke, baju bero yang dikenakan oleh perempuan, baju putih yang dikenakan oleh laki-laki, destar yang dikenakan oleh laki-laki, celana panjang warna putih yang dikenakan laki-laki, bali belo yang dikenakan oleh perempuan, alat musik tradisional seperti gong, gendang, dan deki atau gemerincing. Tujuan dari tarian danding agar pemuda dan pemudi saling mempunyai kesempatan untuk saling berpandangan dan kadang-kadang berakhir dengan jatuh cinta. Manfaat dari tarian danding sebagai alat pemersatu antar warga dan ungkapan rasa seni dan kekompakan. Demikian hasil karya kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian pada langkah yang terakhir yaitu adalah langkah refleksi. Jadi pada langkah ini peserta didik melakukan tes formatif yaitu dengan menggunakan Google Form. Kemudian peserta didik dipilih secara random untuk menyampaikan pesan dan kesan yang berkaitan dengan kegiatan proyek yang telah berlangsung selama sepekan.